Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi dengan meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kepadanya. Maksudnya apa, ma'asyiral muslimin? Hidup kita di muka bumi ini dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah, orang yang di situ istiqomah dalam iman serta takwanya akan mendapatkan hasanah di dunia wal akhirah, dan tentunya dijauhkan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, momentum tahun baru Islam 1448 Hijriah, kita semuanya merevolusi diri untuk lebih baik indallah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga lebih baik indanas secara sosial kita. Seiring doa, mudah-mudahan umur kita, usia kita ini mempunyai umur yang berkah. Maksudnya berkah apa? Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Begitu pula yang di situ banyak rapot merahnya, ataupun pernah melakukan kemaksiatan ataupun kemungkaran, maka mari kita kembali kepada Allah untuk bertaubat, untuk memohon ampun kepada Allah. Semangatlah untuk sholat, semangatlah untuk berzikir, semangatlah untuk bermajelis ilmu guna menghapus rapot merah, menghapus kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malah lari pada ilmunya Allah, jangan malah lari di rumahnya Allah, jangan malah malu datang di masjid rumahnya Allah. Kalau seperti itu tidak akan mendapatkan cahaya,
malah akan semakin dolalah, sesat. Kalau sudah sesat, dampaknya apa ma'asyiral muslimin? Diajak kebaikan malah marah, diajak dalam kemaksiatan dia senang. Itu tandanya sesat. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini, khatib menyampaikan wasiat takwa kepada diri kami pribadi khususnya dan untuk para jamaah. Mari kita berakhlak, kita mempunyai akhlak yang mana akhlak tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan kami ini tidak serta-merta, tidak berdasar pada firman Allah, ma'asyiral muslimin. Jelas Allah mendidik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik supaya berakhlakul karimah. Maka dalam surat Al-Imran al 134 dalam firman-Nya Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kandungan maknanya apa ma'asyiral muslimin di dalam firman Allah? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, yang berbuat kebaikan. Wujudnya apa? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra', yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Berarti kalau sudah kita tahu firman Allah seperti yang saya bacakan tadi, itu tandanya umat Islam yang beriman, yang bertakwa harus loman, harus dermawan. Dermawan, loman di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah itu melihat nawaitunya, niatnya. Innamal a'malu bin niat. Punya rezeki digunakan di jalan Allah. Lewat apa Allah memberikan ladang bagi orang yang beriman dan bertakwa? Ada infak, ada sedekah, ada memberikan uang untuk kemakmuran masjid dengan mengadakan santunan anak yatim piatu, fakir miskin. Tidak hanya menyantuni anak yatim, bahkan mensukseskan pendidikan anak yatim dari mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, bahkan sampai mendapatkan pekerjaan. Luar biasa ini. Tidak hanya menyantuni sesaat, tapi mengkader, memantau, mengarahkan, memberikan ladang. Ini yang luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin, jangan sampai rezeki kita, harta kita ini seperti rezekinya Fir'aun, seperti rezekinya Abu Lahab. Jangan sampai. Bahaya. Kenapa saya mengatakan bahaya ma'asyiral muslimin? Fir'aun, Abu Lahab itu dikasih nikmat oleh Allah, awake sehat, hartanya melimpah, kekuasaannya juga luas, bahkan menjadi pemimpin. Jika Abu Lahab pada eranya pimpinan suku, kabilah, sesepuh, Fir'aun tidak sekedar pimpinan suku, raja dia. Tapi naudzubillahi min dalik, jiwa raganya ma'asyiral muslimin digunakan untuk memusuhi Nabi dan Rasul Allah. Eranya Fir'aun, dia punya
Nabi Rasul namanya Musa. Bagaimana sikapnya Fir'aun? Bukan malah mensupport, oh bagaimana ini Musa dakwahnya diterima masyarakat ya, bagaimana harta saya ini, kekuasaan saya ini menjembatani dakwahnya Nabi dan Rasul Musa. Begitu juga Abu Lahab, punya kekuasaan, punya harta, dia nggak niat bagaimana ya jiwa raga saya yang masih kuat ini, saya punya jabatan, punya kekuasaan ini menjembatani yang namanya syiarnya Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti itu masyarakat muslimin, malah seperti apa? Menghujat, jadi netizen, menghujat, menfitnah, menghasut, merekayasa bagaimana dia itu disebut bahlul, disebut gila, gendong, supaya apa? Tidak diterima ajarannya. Tetapi bagaimana karakter Nabi kita Muhammad SAW semakin mendekatkan diri kepada Allah, kuat. Sebaliknya Fir'aun, Abu Lahab sampai matinya tidak mengakui Nabi dan Rasul. Akhirnya apa? Jiwa raganya merah, harta bendanya merah, jabatannya merah, sesepuhnya, pengakuan masyarakat di situ sebagai sesepuh, sebagai raja merah. Maksudnya apa? Su'ul khotimah, mati dalam keadaan jelek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masyarakat muslimin, poin akhlak yang pertama, mari kita berkontribusi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sektor manapun, besar kecil, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Yang baik sekecil apapun itu akan mendapatkan balasan, muncul di hari perhitungan amal. Berlomba-lombalah kita untuk niat berkontribusi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 1. Nomor 2, wal kadhiminal ghaid, dan orang yang mampu menahan amarahnya. Kita ini dikasih dua pilihan, milih akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah nomor 1, atau milih yang namanya sifat tercela, yang mana sifat tercela ini dalam tanda kutip maksiat, melakukan kemungkaran. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, cinta Rasulullah, cinta Allah, tentunya dia akan ingat pada pesannya Nabi, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Maka ilmu itu apa, masyarakat muslimin, akan menjadikan akhlakul karimah, akhlak di atasnya ilmu, dan akan menjadikan hati kita ini latif, lembut. Ketika hati sudah latif, masyarakat muslimin, omongan sejuk, omongan mendamaikan, omongan menyatukan. Ini tandanya mampu mengontrol amarah. Tetapi sebaliknya, masyarakat muslimin yang tidak mampu mengontrol amarah, jangan dianggap setan, iblis itu masuk pada diri manusia kemudian teriak-teriak wujudnya. Itu gampang disiram air, sadar dia. Tapi setan iblis yang berbahaya adalah yang menjelma pada kesombongan. Setan yang berbahaya yang menjelma pada riya, amal karena manusia. Setan yang berbahaya adalah menjelma pada malas untuk sujud. Setan yang berbahaya adalah setan yang malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelma. Sehingga
Amarah kita ini harus kita gembleng, harus kita didik menjadi akhlakul karimah, sehingga akan memancarkan hati yang latif. Ketika hati sudah connect, maka lisan pun akan menyampaikan sesuatu kebijakan. Mari kita menahan amarah, berhati-hati, jangan sampai kita mengontrol amarah kita ini lepas kendali. Maksudnya apa? Lari pada kemaksiatan. Ini bahaya, ma'asyiral muslimin. Akan lebih ganas daripada harimau singa. Harimau makan satu kijang, satu kambing, itu dia sudah kenyang. Tapi kalau orang yang tidak mampu mengontrol amarahnya, satu masjid Nurul Islam ini bisa habis dimakan oleh orang-orang yang tidak terkontrol emosinya. Maksudnya apa? Dia memanfaatkan jabatannya, dia memanfaatkan kekuasaannya. Ini ma'asyiral muslimin. Sehingga mari kita kontrol emosional kita menjadi emosional yang latif, sehingga memunculkan keputusan dan kebijakan dalam bertindak dan berkata. Yang terakhir, wal afina anin nas, menjadi seorang yang pemaaf. Kita ini manusia, ada unen-unen menungso, menus kakian dosa. Ada yang mengatakan manusia itu nusia yang dilupakan, sehingga untuk mereves salah lalai kita, mari kita beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah. Tidak hanya memperbanyak istighfar, ma'asyiral muslimin, tapi kita mampu mengupas makna dari istighfar itu, sehingga mampu menangiskan, meneteskan air mata pada diri kita. Hati kita bergetar tatkala kita mengucapkan istighfar. Apalagi urusan dengan manusia. Kadang ada netizen ngomong dikit itu tersulut amarahnya, marah, mengutuk, gak mau ngomong samanya. Padahal akhlaknya Nabi itu, Nabi mendatangi orang yang tidak pernah silaturahim padanya. Datang kanjeng Nabi, tidak terbesit marah padanya. Yang ada pada diri Nabi adalah memohon ampun kepada Allah, tidak hanya pada dirinya, tapi pada saudara-saudaranya. Maka pada saat khutbah kedua itu selalu khatib membaca doa Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allah, kita memohon ampun kepada Allah, kepada saudara kita yang muslim, muslimat, mukminin, mukminat, al ahya yang masih hidup, wal amwat dan yang telah mati. Didoakan itu. Ini peringatan bagi diri kita. Mari kita ini menjadi seorang yang pemaaf, karena dengan pemaaf itu ridho, ikhlas akan menjadikan jiwa kita sehat, pikiran kita nggak gampang emosi, nggak gampang tensi, nggak gampang stroke. Nah ini orang faktor karena tidak mempunyai jiwa pemaaf, gampang emosi, akhirnya gampang penyakit tensi tinggi, bahkan puncaknya bisa stroke. Tapi kalau kita ikhlas bahkan mendoakan, senyum, damai pada diri kita, maka memaafkan ini tidak hanya pada momen Idul Fitri, setiap waktu, setiap saat. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang yang pertama berkontribusi di jalan Allah dari sektor manapun, kemudian nomor dua mampu menahan amarahnya menjadi amarah yang latif, berakhlakul karimah, dan yang ketiga menjadi seorang yang pemaaf. Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yuhibbul muhsinin, cinta orang-orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, diri kita ini di momen 1448 Hijriah, usia kita, keluarga kita, saudara-saudara kita
jamaah Masjid Nurul Islam senantiasa mendapatkan pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk konsisten cinta Rasulullah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul irham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا جميلا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله إلى الخير قريبا وعن الشر بعيدا. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.